ya, em, uji beda dua populasi atau disebut juga sering uji beda dua sampel. Alasannya kenapa disebut dua populasi? Karena sebenarnya pengujian hipotesis itu adalah menguji populasinya seperti itu. Kemudian dikatakan sampel karena yang diuji adalah sampelnya ya. Itu apa ya? Sehingga penyebutannya ada yang menyebut dua populasi, ada yang menyebut dua sampel. Kemudian eh, kemarin kita sudah masuk juga untuk uji T ya, kasus sampel berpasangan eh, secara manual dan juga berbantuan SPSS. Nah, pada hari ini kita coba lanjutkan uji beda tersebut untuk kasus dua sampel bebas ya. Kemarin sudah kita input juga datanya untuk kasus sampel bebas ini ya kemarin kasus ini ya kemarin ya. Ya. Nah, kasus ini sudah kita input datanya. Nah, sekarang kita coba uji asumsinya dulu, asumsi normalitasnya untuk memastikan nanti apakah statistik uji yang akan dipakai di sini bisa menggunakan uji T atau tidak ya. Nah, eh, baik para mahasiswa kita coba uji normalitas dari data ini. Seingat saya kemarin sudah masing-masing sudah menginput ke sini. Nah, coba uji normalitas. Sekarang kita uji normalitas, analyze eh, apa para mahasiswa, analyze gimana uji normalitas Compare me. kemarin, compare mens ini, terus Oh, normalitas ya, Pak ya? oh ya kita normalitas Oh, dulu, discrete statistics ya, discrete statistik. deskriptif statistik, terus Explore. explore, masuk ke jendela explore, ya kita pindahkan ke dua variabel ya. Ini bisa diblok saja kalau mau cepat, bisa diblok, lalu pindahkan ke dua variabel. Ya. Lalu setelah ini, apa lagi Mas? Mohon maaf, tampilan ininya eh, masih yang PPT, Pak, di screen-nya. Oh, astagfirullahaladzim, masih PPT ya. Oh, ya betul, masih PPT. Nah, pantas pada bingung. Hmm, Kita ini, ya, kita ulang, analyze, tadi deskriptif statistik, explore ya, sampai explore ya. Nah, ini sudah dipindahkan. Terus setelah sini Di plot. di plot. Nah, kita centang normality plot ya. Oke, continue. Oke ya. Ini outputnya terlihat ya? Tidak ya? Tidak terlihat, Pak. Tidak terlihat. Nah, ini ya. Baik, ini outputnya ya para mahasiswa. Nah, sekarang kita ulang lagi
sedikit ini bagaimana kita eh, hipotesis yang mau kita uji apa ini bunyinya nih. Nol, Harganya normal. nol. Jadi uji hipotesisnya satu-satu. Meskipun di sini sebenarnya kita sekaligus menguji ada kadar asam askorbat, ya, tidak perokok satu variabel, sini asam askorbat perokok satu variabel. Nah, jadi di dalam menguji asumsinya satu-satu. Jadi H0 pertama, eh, data, ya, data, tuliskan nama variabelnya, kadar asam askorbat, kadar asam askorbat dalam darahnya sebenarnya ya, asam askorbat pada tidak perokok. Ya, pekerja tidak perokok masalah di sini ya, tidak perokok. Ini contoh saja nih, biar nanti ditulis lengkap hipotesisnya berdistribusi normal. Ingat ini kasus satu sampel ya, berdistribusi normal. Nah, kasus satu sampel kemarin sangkalannya ada pada HA ya. Jadi tidak benar atau nanti di ujung ininya kata-kata tidaknya. Data kadar asam askorbat tidak perokok tidak berdistribusi normal. Sangkalannya di sini tidak berdistribusi normalnya. Oke. Nah, ini kemudian ingat kalau begitu people yuk uji Shapiro-Wilk atau signifikansi boleh. Kalau mau menggunakan istilah yang umum people you. Nah, sama dengan 0,807. Alfa sama dengan 0,05 ya, 5%. Ya. Nah, sehingga kita bandingkan value atau signifikansi value sama dengan 0,807 lebih dari alfa sama dengan 0,05. Nah, sehingga disimpulkan H0 diterima. Ya. Kalau H0 diterima, berarti data berdistribusi. Ya, ini mereview bagaimana cara uji asumsi normalitas ya. Oke. Ini uji asumsi normalitasnya. Dengan cara yang sama nanti para mahasiswa menguji juga untuk variabel yang kedua,
yaitu kadar asam askorbat perokoknya. Asam askorbat perokok yang kedua ini. Kedua nanti. Jadi yang kedua ini caranya kurang lebih sama dengan yang di sebelah kanan. Baik, sampai di sini tentu tidak ada masalah ya, karena ini mereview. Halo, para mahasiswa, ada pertanyaan? Sejauh ini belum ada. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas. Kalau kita lihat dari rumus teh hitung manual kemarin itu kan Mm-mm, sebenarnya kita membagi selisihnya, Pak, yang mm-mm. deviasinya kemarin itu. Nah, kalau uji normalitasnya kita pakai selisihnya tuh apakah bisa, Pak? Jadi yang setelah dikurang sesudah nanti data hasilnya itu baru kita uji normalitas. Oh, yang diuji data itunya ya, Mas ya? Data Data selisihnya ya? tinggi. Mm-mm. Oke. Jadi, sebentar Mas. Sebentar Mas ya. Biar saya. Ya, baik. Ada pertanyaan baik dari temannya, para mahasiswa. Eh, Kemarin kita melakukan uji beda untuk kasus sampel berpasangan ya, di mana di dalam melakukan pengujian terhadap data kasus berpasangan tersebut, kita mencari deltanya kemarin ya, mencari D-nya, selisihnya, lalu nilai selisih itu yang diolah. Ya. Nah, pertanyaannya dari Masnya, apakah di dalam melakukan uji normalitas dari data kasus sampel berpasangan tersebut, kita bisa menguji deltanya tersebut, tidak menguji datanya ya. Karena yang kemarin adalah yang kita uji data sebelum pemberian tablet FE dan data sesudah pemberian tablet FE. Apakah kedua data tersebut berdistribusi normal atau tidak? Nah, pertanyaannya ini cukup menarik. Apakah yang untuk menguji normalitas kita deltanya tidak menguji ke eh, data sebelum dan data sesudah tersebut ya. Baik, pertanyaan cukup bagus. Jadi para mahasiswa di dalam analisis data statistik kadang-kadang khususnya ini yang berkaitan dengan pemodelan ya, misalnya analisis regresi nanti itu pemodelan ya, memodelkan data, memodelkan pengaruh ya, karena akan mendapatkan persamaan statistik. Nah, kalau pemodelan itu nanti eh, ada data sebenarnya, lalu ada data estimasi. Data sebenarnya itu ada model, data estimasi ada model. Dari kedua model itu nanti bisa kita cari errornya seperti apa. Nah, kalau pada pemodelan tersebut, eh, data yang diuji normalitasnya itu oh, bisa errornya, bisa datanya itu sendiri ya. Sebentar. Ini saya stop share ya. Berarti sampai sini sudah oke ya para mahasiswa. Nanti para mahasiswa coba lagi uji normalitasnya untuk data yang kedua ya. Ya. Saya izin pindah dulu stop share. eh ini untuk pertanyaan masnya tadi. Hmm. Nah, eh,
Ya, nah. Hmm, ini nanti bisa terlihat ya ini ya. Nah, misalnya pemodelan dengan menggunakan analisis regresi ya, para mahasiswa. Misalnya kita menggunakan analisis regresi sederhana, ada namanya Y sama dengan alfa plus beta X. Ini model populasi. Lalu model populasi ini kita estimasi dengan data disebut sebagai data sampel. Berarti ini ada Y hat, alfa diestimasi dengan A, beta nanti diestimasi dengan B. Nah, karena ini ada model populasi yang di bawah ini model sampel, maka tentu antara data real dengan sampel ada error, sebuah error. Nih. Nah, jadi errornya itu tidak lain adalah Y dikurangi dengan Y hat. Padahal di sini variabelnya itu variabelnya adalah Y, variabelnya adalah Y, ada X ya kan? Y dan X variabelnya. Nah, jadi pertanyaan Masnya tadi di dalam melakukan uji asumsinya, apakah kita bisa menggunakan selain dari variabel Y dan X? Kalau kemarin ada X1, lalu ada X2, dari X1 dan X2 ini kita cari deltanya, selisihnya itu katakan saja X2 dikurangi X1. Di sini sebenarnya ada dua variabel, ada variabel X1, ada variabel X2. Nah, kemarin yang kita uji adalah X1 dan X2, diuji asumsinya. Kita tidak menguji D-nya, tidak menguji deltanya, ya, untuk uji asumsi. Tidak menguji datanya. Jadi kita menguji datanya, X1 dan X2. Nah, beda dengan pemodelan, nanti kalau kalian masuk ke pemodelan, ya, masuk ke pemodelan, di pemodelan ini bisa kita menguji datanya, berarti di sini ada data Y dan data X, bisa juga kita menguji errornya. Nah, ini ya, menguji errornya. Jadi ini sebagai kekeliruannya, kekeliruan model error ya. Nah, jadi simpulannya nanti jawaban saya Mas ya, untuk pemodelan yang kita uji itu bisa datanya, bisa errornya, bisa errornya. Tetapi untuk ini uji beda atau perbandingan yang kita uji itu adalah datanya ya, data awalnya. Jadi bukan selisihnya. Nah, itu gambar jawaban saya Mas ya. Ya. Jadi nanti boleh jadi di kalau para mahasiswa nanti melihat di YouTube misalnya seperti itu, eh, ada yang menguji selain datanya itu bisa
terjadi kalau berkaitan dengan analisis pemodelannya. Nah, sedangkan uji beda ini bukan analisis pemodelan, sehingga kita yang diuji adalah delta awalnya, data awal yang kita input. Demikian ya, Mas. Iya, terima kasih, Pak. Siap. Nanti bisa ditanyakan lagi ke dosen kedua, Prof. Doi, karena Prof. Doi nanti insya Allah akan melanjutkan ke pemodelan ya. Eh, Baik para mahasiswa, kita tadi sudah sampai pada bagaimana uji asumsi. Nah, oke, uji asumsi. Tadi sudah dicontohkan sehingga nanti untuk ke depannya eh, tidak kita bahas lagi secara detail. eh, Kalau mau menarasikan seperti yang saya contohkan tadi, nah, tetapi untuk eh, kita belajar menganalisis secara cepat, langsung melihat di sini saja. Jadi langsung melihat di sini di kepala saja, lihat angka di sini atau angka di sini, bandingkan dengan alfa, sehingga kita bisa langsung mengatakan kalau ditanya apakah datanya normal atau tidak, langsung kita katakan, oh datanya normal, oh datanya tidak normal ya. Langsung saja tanpa harus menguji terlebih dahulu melalui pengujian H0 dan HA tadi ya. Nah, tetapi kalau para mahasiswa nanti katakan saja menyelesaikan tugas akhir di dalam rangka menganalisis data atau membuat artikel ilmiah, maka uji asumsi normalitas ini harus dinarasikan. Jadi H0-nya apa, HA-nya apa, dan seterusnya. Oke, nah sampai sini bisa ya. Sekarang kita lanjutkan. Eh, karena datanya memenuhi asumsi normalitas, maka data tersebut akan kita olah dengan menggunakan uji T ya. Nah, baik. Lalu para mahasiswa kita masuk uji T. Input data untuk kasus data ini pengujian sampel bebas ini, eh, input data pada SPSS-nya sedikit agak beda dengan yang kemarin. Yang pertama kita ini data inputnya X1 dan X2 ini data inputnya. Nah, dari data input ini harus kita tambah dua kolom lagi ya. Tabel kerjanya ditambah dua kolom lagi. Kolom apa? Coba yang pertama kita buat kolom gabungan. Ya. Nah, ini kita bagi sebentar. Asam kadar asam askorbat dalam darah ya, supaya lengkap pada pekerja. Oke. Ini asam askorbat dalam darah pada pekerja tidak perokok, yang satunya asam askorbat dalam darah pada pekerja perokok. Ya. Nah, ini input data awal. Sekarang data ini harus kita gabung, maka kita harus membuat di sini katakan saja data X. Nah, apa data X? Data X ini berarti di sini adalah variabelnya, yaitu kadar askorbat dalam darah. Nah, sampai sini variabelnya. Karena data gabungan. Nah, lalu untuk mengcoding, karena ada sampel pekerja perokok, sampel tidak perokok, maka untuk codingnya kita buat variabel baru Y misalnya. Nah, ini adalah
anu eh, pekerja. Nah, jadi sini kita tulis pekerja. Nah, pekerjanya ada dua kategorisasi, maka kalian tulis di value. Pada value ini, nah pada value klik di ujung sini, klik pada value. Satu nanti adalah tidak perokok, berarti pekerjanya tidak perokok yang kita coding dengan satu. Kemudian yang keduanya, coding duanya adalah perokok ya. Nah, jadi harus seperti ini para mahasiswa untuk input data kalau datanya adalah sampel bebas. Nah, begitu kita oke, maka kita akan mendapatkan eh, ini ya. Oke. Ada dua kolom tambahan. Kolom X ini tadi adalah kadar askorbat dalam darah. Ini ada bacaannya kalau mau melihat. Hmm, ini klik di bawah sini. Ya, ini. Y-nya apa tadi? Y-nya pekerja. Nah, pekerjanya ini tentu measure-nya kalau ini scale, pekerja ini tadi adalah nominal ya, karena perokok tidak perokok. Nah, sehingga lambangnya ini ada balon-balon. Nah, lalu langkah selanjutnya para mahasiswa kopikan X1 ini di copy saja, edit, copy, dipastekan ke kolom 3, edit, paste. Nah, lalu untuk Y ini tadi menunjukkan tidak bekerja. Nah, kita coding tadi dengan satu, maka sini satu. Ya, ini masih 00, koma. Oke, bisa kita nolkan desimalnya. Ini dinolkan. Ya, nah, sudah sampai sini. Nanti di bawahnya kopikan lagi data X2-nya, edit copy, pindah ke bawahnya, edit paste. Nah, ini codingnya dua. Tadi adalah perokok. Baik. Nah, gimana? Sampai di sini bisa diikuti. Silakan ada pertanyaan untuk input datanya. Untuk input datanya bisa dipahami. Atau kalian sekarang mencoba ya, sambil mencoba. Iya Pak, sambil Oh mencoba ya, Pak. silakan sambil mencoba. Ya. Ya, karena nanti ada penugasan berkaitan dengan UJT ini ya. Jadi mohon dicobakan biar nanti paham mengolah data dengan UJT. Ya. Jadi sampai di sini tadi ya. Ya. Nah, kalau sudah berhasil input datanya, ya tinggal kita run saja lagi, dijalankan maksudnya.
Sudah ya para mahasiswa input datanya. Sudah, Pak. Baik, kita lanjutkan ya. Berarti kita tinggal menjalankan ya temurannya ya. Analyze, konfirmen tadi. Nah, kalau kemarin kita memilih pirate sample t-test, sekarang kita memilihnya independen sampel t-test ya, karena sampelnya adalah kasus bebas ya. Jadi bebas itu independen ya, istilah lainnya. Ya, kita klik saja kasus sampel independennya. Nah, yang kita pindah di sini ya, yang dipindah itu yang pertama adalah data gabungannya. Berarti bukan X1, bukan X2, tetapi adalah data gabungan, yaitu kadar asam askorbat dalam darah. Nah, ini yang dipindah ke tes variabel. Nah, lalu tadi kita membuat codingan, yaitu pekerja. Codingannya tadi satu tidak perokok, dua tidak perokok. Nah, codingan ini dipindah ke grup variabel. Jadi kita mengelompokkan variabel tadi menjadi dua grup. Satu itu adalah tidak bekerja, dua adalah bekerja. Jadi di inter sini, nah, maka akan muncul pertanyaan define group, definisikan grup tadi. Artinya kita di dalam buat codingnya tadi menggunakan angka berapa? Nah, tadi kita menggunakan angka satu dan 2 maka pada define group kita klik grup satu codingnya satu, grup 2 codingnya 2. Nah, seperti itu ya para mahasiswa. Baik, silakan dicoba diikuti langkahnya. Sudah ya. Nah, sekarang kita continue. Sudah masuk semua datanya di oke. Nah, maka kita akan mendapatkan outputnya seperti ini. Ini seperti ini. Jadi ada dua tabel yang muncul yang bisa kita baca. Yang pertama adalah tabel data inputnya. Untuk pekerja tidak perokok ada 14 sampel. Untuk yang perokoknya ada 10 sampel. Ini rata-ratanya. Ya.
Hmm. Ini standar biasanya. Nah, sekarang fokus kita adalah pada ini. Yang pertama, fokusnya adalah sebenarnya ini yang ujung ini, yang ujung ini bisa tidak kita perhatikan yang ujung ini, ya, yang ujung ini. Jadi eh, kita tidak membahas sampai konfidennya. Eh, jadi ini saya geser saja. Nah, sampai sini ya. Nah, fokus kita para mahasiswa sebenarnya ada dua pengujian di sini. Yang pertama adalah uji T itu sendiri. Ini uji T yang ini sampai sini. Nah, tetapi sebelum ke sana, sebenarnya kita perlu melakukan uji asumsi terlebih dahulu, yaitu di sini. Nah, ya, uji F. Jadi nanti ada uji T, ada uji F. Nah, karena untuk kasus sampel bebas, asumsi yang harus dipenuhi itu, ya, yang pertama tadi adalah para mahasiswa di sini uji yang pertama asumsi normalitas ya. Jadi asumsi pada statistik itu harus diuji ya para mahasiswa, beda dengan asumsi dengan kehidupan sehari-hari. Kalau asumsi dengan kehidupan sehari-hari begitu diasumsikan udah tidak perlu diuji lagi. Artinya asumsi itu sebagai sebuah kesepakatan. Beda dengan di statistik, begitu ada asumsi maka asumsi itu harus diuji kebenarannya. Nah, asumsi normalitas. Kemudian yang kedua, untuk memilih uji T, ya, untuk memilih rumus uji T, uji T, kasus sampel bebas ya, kasus sampel bebas, maka harus diuji asumsi homogenitas. Nah, asumsi homogenitas. Hmm. Di mana asumsi homogenitas pada output SPSS itu adanya di dua kolom pertama. Nah, di sini fokus kita terlebih dahulu. Sehingga baru masuk nanti apakah rumus uji T yang di bawah ataukah rumus uji T yang di atas. Ini kan ada dua nilai T ini. Jadi kita uji asumsi homogenitas terlebih dahulu. Makanya di sini ada equal as varian assumptions. Nah, kalau terpenuhi equal varian sum, berarti kita akan menggunakan
yang di atas. Kalau tidak terpenuhi, yang di bawah ini equal varian not sums. Berarti kita menggunakan uji tri yang di bawah. Ini beda nih. Nilai people-nya beda antara yang di atas dengan yang di bawah. Nah, maka dari itu kita harus masuk dulu ke tahap nomor 2. Ya, melakukan uji asumsi homogenitas. Nah, bagaimana melakukan uji asumsi homogenitas? Uji homogenitas. Nah, maka para mahasiswa harus merumuskan H0 karena tadi ada dua data, yaitu data pekerja perokok dan bukan pekerja perokok, pekerja tidak perokok dan pekerja tidak perokok, berarti ada dua data, X1 dan X2 tadi kita lambangkan. Masing-masing data itu kan bisa dicari variannya. Nah, sehingga kita uji hipotesis homogenitasnya varian data X1 sama dengan varian data X2. Nah, ini dengan lambang. Dengan eh, ini dengan lambang. Dengan kata-kata bisa diganti. Tidak terdapat perbedaan variansi antara data X1 dengan data X2. Makanya kita menggunakan tanda sama dengan. Nah, supaya ringkas kita gunakan simbol saja atau lambang HA-nya. Berarti varian data X1. Nah, tidak sama dengan ini berarti terdapat perbedaan. Ya. Oke. Nah, ini H0-nya. Nah, sekarang kaidahnya sama dengan kemarin, tolak H0 jika P-value atau nilai signifikansi kurang dari alfa. Nah, ini kita lihat uji F-nya. Uji F. Jadi, untuk uji F bisa dibandingkan dengan F hitung, berarti membuka tabel. Atau karena ini menggunakan output, kita langsung fokus ke signifikansinya saja. Nah, berarti nilai P, nilai signifikansi, nilai P-value atau signifikansi ya istilahnya, istilah lainnya, uji F. Nah, kita sebut ujinya, uji F sama dengan 0,002. Alfa, alfa 5%, berarti ini alfanya sama dengan 0,05. Nah, coba dengan kaidah yang sama dengan ujian normalitas, maka ini H0-nya diterima atau ditolak sama mahasiswa. Coba bandingkan nilai signifikansi atau nilai p-value uji F dengan apa? Nah, nilai signifikansinya 0,002, alfanya 0,05. Maka H0-nya diterima atau ditolak. Tadi kaidahnya tolak H0 jika p-value-nya lebih kecil ya, Pak, daripada signifikan alfanya. Betul. Jadi kaidahnya tidak berubah.
mau uji normalitas, mau uji homogenitas, mau uji T dalam kasus ini nanti selanjutnya tidak berubah kaidahnya. Nah, sekarang tinggal bandingkan. Jadi kalau kita bandingkan ini gimana ini? Tertolak berarti Hanol Hanolnya. ditolak atau diterima? Ditolak. Ditolak. Berarti kesimpulannya Hanol, ya, Hanol ditolak ya. Kalau Hanol ditolak, berarti yang diterima HA kan? HA. HA-nya ini berbunyi variansi X1 tidak sama dengan variansi X2. Tidak sama dengan itu, istilah lainnya tidak homogen. Atau istilah di output di sini not equal. Nah, berarti ini kita menggunakan yang ini. Equal variant not sum. Berarti tidak terpenuhi yang di atas. Sehingga kita mengambil equal variant not sum. Artinya mengambil yang diasumsikan bahwa varian 1 tidak sama dengan varian 2. Nah, karena mengambil yang di bawah, maka untuk uji T selanjutnya, para mahasiswa akan mengambil yang di bawah. Berarti selanjutnya nanti akan mengambil ranah yang ini. Nah, ya, bisa ya. Seandainya Hanolnya diterima, maka kita nanti masuk pada equal variant sum. Maka diambil T yang di atas. Oke. Ini agak agak ribet sedikit ya. Oke. Tolong dicermati supaya jangan salah salah ngambil nanti ya. Salah ngambil nih mau T yang di atas atau yang di bawah. Nah, berarti kita harus menguji dulu uji homogenitas ini. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Tinggal kita nanti masuk ke langkah ketiga untuk uji T-nya. Membaca output yang ketiga. Ini yang pertama, asumsi normalitas. Yang kedua, homogenitas. Baru kita masuk yang ketiga nanti untuk uji T ini. Ya. Bisa dilanjutkan? Ya. Sekarang kita masuk uji T yang ketiga. Berarti H0-nya, hipotesisnya, H0 tidak terdapat perbedaan ya kan? Tidak terdapat perbedaan rata-rata sebenarnya ini kadar askorbat dalam darah antara tidak perokok dengan perokok. Nah, dengan lambang atau simbol, berarti kita mio yang kita uji adalah populasinya mio X1 sama dengan mio X2. Artinya ini rata-rata mio X1 sama dengan mio X2. Atau dengan kata-kata berarti tidak terdapat perbedaan kadar asam askorbat dalam darah antara pekerja tidak perokok ini di atas dengan pekerja perokok. Oke, kita gunakan simbol saja ya para mahasiswa biar gampang nulis. Berarti HA-nya mu X1 tidak sama dengan mu X2. Nah, berarti ini tidak terdapat perbedaan rata-rata antara mu 1 X2. Nah, sekarang kita uji.
Kita uji ini. Kita uji. Ambil paper UGT, nilai paper UGT berapa ya? Berapa para mahasiswa? Diambil yang di bawah atau yang di atas tadi? Yang di bawah, Pak. Yang di bawah berarti sih 0,223 ya. 223. Nah, 0,223. Nah, coba alfa 5%, alfa 5% berarti 0,05. Berarti di sini alfa sama dengan 0,05. Nah, bandingkan dengan ya triple UGT dengan apa? Maka nolnya terima atau ditolak? Gimana? Para mahasiswa nolnya diterima atau ditolak? Gunakan kaidah tadi. Gunakan kaidah tolak H0 jika P value UGT kurang dari apa? Gimana teman-teman Diterima. yang lain pada tidur ya? Ini yang aktif hanya Mas Taufik, Mas Niko. Diterima ya, Pak. Berarti H0-nya diterima ya? Karena lebih dari Iya, kan? Pak, diterima. Pak. Berarti H0 diterima. Kalau H0 diterima apa artinya? Nilai rata-ratanya sama. Artinya, nah ya kan tidak Tidak ada terdapat bedanya. perbedaan ya rata-rata data X1 dengan data X2. Kalau tidak terdapat perbedaan berarti apa artinya? Karena tidak terdapat perbedaan maka kesimpulannya kita kembalikan ke masalah tadi. Apakah terdapat pengaruh ya antara pekerja perokok dengan tidak perokok terhadap kadar askorbat dalam darah. Nah, itu bisa kita sederhanakan kata-katanya, artinya merokok tidak berpengaruh ya, terhadap kadar asam askorbat dalam darah para pekerja. Nah, seperti itu sebenarnya kesimpulan yang mau diambil. Ini teman yang lain gimana? Saya khawatir pada tidur. Paham, Pak, paham. Tidak, Kak, menyimak Ah, juga. oh ya, baik Pak tidur kan Mbak, Tidak, Bu. Mbak ya Pak. Kalau tidak tidur nyimak tidak apa-apa. Khawatir sambil tidur. Aman, Pak. Masih memahami. Baik ya, terima kasih.
Coba Pak, di kesimpulannya tadi merokok dapat berpengaruh terhadap kadar asam gitu, Pak. nah, ini tadi kan kita berdasarkan uji statistik didapatkan H0 diterima. Kalau H0 diterima berarti kita membunyikan yang di atas ini, Mas Taufik. Bunyikan yang di atas ini berarti kan H0 diterima. Ini apa maknanya? Berarti rata-rata asam askorbat dalam darah pekerja perokok dan tidak perokok itu kan tidak berbeda. Karena sama kan? Tidak berbeda. Nah, kita bawa ke konteks kemarin kita bawa menggunakan kata-kata pengaruh, maka itu bisa dimaknai bahwa eh, status pekerja perokok atau pekerja ya yang merokok tidak berpengaruh atau penggunaan rokok tidak berpengaruh terhadap kadar asam askorbat dalam darah, ya kan, para pekerja. Sebenarnya itu yang mau diambil, yang mau dicari. Tapi untuk ke sana kita melalui beberapa tahap pengujian statistik. Jadi ingat tadi ada 3 tahapan tadi ya para mahasiswa untuk kasus sampel bebas ini. Yang pertama asumsi normalitas, asumsi normalitas. Yang kedua uji homogenitasnya, apakah dia nanti disimpulkan equal varian not sum yang di bawah ataukah yang di atas equal varian sum. Sehingga kita nanti bisa memutuskan mau mengambil yang di bawah ini, berarti ini not sum ataukah yang di atas. Karena ini berbeda nanti, mau menggunakan tabel nanti berbeda nih tabelnya. Mau menggunakan people you juga berbeda nih people you-nya. Nah, yang ketiga baru uji T itu sendiri. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, kita belum masuk ke manualnya. Cara yang digunakan ini, para mahasiswa ya, cara yang kita gunakan di sini, eh, kita menggunakan alfa 0,05 ya. Alfa 5% berarti 0,05. Nah, ini adalah sebagai pembanding dari people you. Menggunakan alfa 5% 0,05. Ini yang ada di buku-buku statistik. Dia tidak dia bagi menjadi setengah apa. Ya, dia tidak dibagi menjadi setengah apa. Tetapi sebenarnya para mahasiswa, ini saya dari sini mulainya supaya supaya nanti para mahasiswa kalau membaca buku, kenapa tidak dibagi dua? Nah, seperti itu. Ini yang lazim seperti ini. Tetapi kalau kita kembalikan ke teori pengujian hipotesis kemarin, pengujian hipotesis itu kan kemarin ada hipotesis satu arah, ada hipotesis dua arah. Benar. Ini saya hapus dulu ya. Nanti para mahasiswa silakan menggunakan yang mana ini. Kalau kita kaitkan ke pengujian hipotesis kemarin, ada hipotesis satu arah, H0 misalnya, ada hipotesis dua arah. Kemarin H0 misalnya ya, mu ya. Mu misalnya lebih dari sama dengan 3 misalnya. Atau kalau KKM di sekolah 7,5 ya.
7,5. Lalu misalnya HA-nya mu, berarti kebalikannya kurang dari 7,5. Nah, ini yang satu arah. Sebentar, tulisannya kurang bagus. Yang pertama kan hipotesis satu arah. Satu arah H0 mu lebih dari 7,5 misalnya. Ini kan satu arah nih. HA-nya mu kurang dari 7,5. Lalu ada yang dua arah, misalnya dua variabel tadi, dua arah, hipotesis dua arah. Misalnya H0 seperti yang kita gunakan mu X1 sama dengan mu X2, berarti HA-nya mu X1 tidak sama dengan mu X2. Nah, ingat, kalau satu arah kemarin, saya ingat lagi, maka daerah kritisnya, nah daerah kritisnya kemarin. Berarti di sini kalau arah sebelah kiri ini adalah alfa kemarin ya. Tapi kalau dua arah, daerah kritisnya maka samping kiri samping kanan adalah setengah alfa. Nah, sini sini ini adalah setengah alfa. Ini adalah setengah alfa. Nah, setengah alfa kan para mahasiswa kalau dua arah. Nah, sehingga secara konseptual yang betul untuk membandingkan, dari kita mengambil yang ini ya, mengambil yang ini. Membandingkan ini sebenarnya adalah kita bagi alfanya menjadi dua. Nah, sehingga para mahasiswa secara konseptual yang betul itu alfanya harus dibagi dua. Jadi tadi kita mau membandingkan P per U uji T nol koma 223, alfanya 5%. Nah, maka sebagai pembandingnya kita menggunakan setengah alfa. Berarti setengah dari 0,05. Maka di sini menjadi 0,025. Nah, ini para mahasiswa. Ini konseptual yang betul seperti ini sebenarnya. Di awal tadi saya masih menggunakan alfa tok 5% berarti 0,05. Nah, karena di buku-buku itu kan yang buku tentang SPSS seperti itu, mengolah data SPSS bisa dilihat dia menggunakan alfa. Nah, meskipun hakikatnya yang kita uji itu adalah uji dua arah. Nah, silahkan saja kalau mau menggunakan itu. Ya. Tapi kalau saya cenderungnya kembali ke konsep pengujian hipotesis di sini, maka karena hipotesis yang diuji ini termasuk kategorisasi dua arah, maka kita gunakan setengah alfa sebagai pembanding. Nah, sehingga para mahasiswa yang kita bandingkan di sini adalah pembandingnya nanti P per U atau nilai signifikansi sama dengan 0,223 lebih dari tentunya setengah alfa, ya kan? Setengah alfanya sama dengan 0,025. Jadi
dia tidak merubah hasil ya, hanya konstruksi ininya saja setengah alfa. Konstruksi narasi di sini bukan alfa tetapi setengah alfa sesuai dengan konsep di sini tadi pengujian hipotesis. Nah, kecuali yang eh, normalitas. Nah, kalau normalitas itu kan sebenarnya termasuk satu arah, itu data berdistribusi normal, data tidak berdistribusi normal, maka pembandingnya itu adalah alfa itu sendiri. Nah, kalau uji homogenitas tadi, coba kita lihat uji homogenitas. Uji homogenitas ya. Uji homogenitas tadi H0 variansi X1 sama dengan variansi X2, HA-nya variansi X1 tidak sama dengan variansi X2. Nah, ini termasuk pengujian dua arah. Nih, termasuk kategorisasi pengujian dua arah. Ya, pengujian dua arah. Nah, sehingga para mahasiswa nanti sebagai pembandingnya menggunakanlah setengah alfa. Ya, sesuai pembanding paper review-nya gunakanlah setengah alfanya. Tapi biasanya tidak saling bertolak belakang biasanya. Jarang yang kasusnya krusial. Begitu dengan alfa signifikan, maka dengan setengah alfa juga tentu lebih signifikan lagi ya. Bisa seperti itu. Kita kembalikan ke konsep pengujian hipotesis. Nah, dari kemarin-kemarin saya belum menyampaikan pembandingnya setengah alfa ya, karena di buku-buku itu tadi yang berbentukan SPSS memang disampaikan dia menggunakan alfa saja, tidak dia bagi dua. Meskipun kasus yang diuji, yang dianalisis termasuk kategorisasi pengujian dua arah atau lebih. Nah, karena kita belajar di sini tentang pengujian hipotesis, kemarin ada pengujian satu arah dua arah, ya kita kembalikan ke konseptual tersebut ya. Silakan ada pertanyaan. Pak, saya mau tanya. Ya, silakan. Pak, kalau misalkan kan saat ini kita karena mungkin belum terjun langsung di penelitiannya, terus jadi masih agak ngambang gitu loh, Pak. Nah, kalau misalkan Mhm. nanti pas sudah penelitian, terus kita mengalami kendala menghitung-hitung kayak gini, apakah boleh bertanya lagi pada Bapak? Itu Ya, aja, Pak. bisa Terima aja. kasih. Ya, bisa saja. Insya Allah bisa aja ya, Mbak. Saja untuk menentukan statistik uji yang dipakai yang mana misalnya ya. Ya, Insya Allah ya Mbak ya, bisa aja. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya, ya sama-sama. Eh, Tesis-tesis di kita di sini di pendidikan IPA hmm, banyak ke pengembangan Mbak ya, ke pengembangan perangkat. Nah, kalau ke pengembangan perangkat itu nanti eh, dalam rangka uji signifikansi, uji efektivitas perangkat tersebut ya, biasanya desainnya itu adalah desain sampel bebas seperti ini. Jadi ada kelas eksperimen, ada kelas kontrol. Nah, jadi nilai-nilai yang mau diukur itu yang dibandingkan. Sehingga untuk tesis kita di sini
kecenderungannya banyak menggunakan uji T kasus sampel bebas seperti ini. Ya. Entahlah nanti kalau tesis kalian seperti apa, bisa kita lihat desainnya, desain pengambilan datanya. Jadi kalau apa ya, kalau para mahasiswa ingin mengolah data, yang perlu dilihat itu dua hal. Pertama adalah hipotesis penelitiannya seperti apa. Yang kedua, struktur data yang dikumpulkan itu seperti apa. Jadi dua ini yang mempengaruhi di dalam menentukan statistik uji yang akan dipakai. Hipotesisnya dan struktur data yang dikumpulkan. Ya, seperti itu. Nah, kalau tesis itu ya. Kalau sudah disertasi biasanya disertasi ya, karena ini levelnya lebih tinggi lagi untuk penelitian kuantitatif. Uji pengaruhnya itu dia arahnya menggunakan model. Nah, kalau menggunakan model diantaranya nanti bisa menggunakan analisis regresi. Lalu ada analisis pet analisis namanya, ya. Sehingga dikenal nanti ada istilah variabel intervening. Ada variabel bebas, variabel terikat, ada variabel intervening. Nah, boleh jadi seperti itu ya. Arahnya banyak ke pemodelan untuk pengaruh. Sedangkan kita di sini kalau hanya melibatkan dua variabel saja, maka kecenderungannya untuk uji pengaruh tersebut menggunakan kasus sampel bebas atau kasus sampel berpasangan, tergantung penelitiannya ya. Hanya saja tadi di IPA kita di sini banyak menggunakan kasus-kasus sampel bebas ya. Karena ada di dalam pengumpulan datanya ada kelas eksperimen terus ada kelas kontrol. Nah ini bisa didesain dua ini kan perokok tidak perokok. Nah, bisa didesain nanti kelas eksperimen dan kelas kontrol. Baik, ada pertanyaan para mahasiswa? Izin Nah, kita Pak. ya, ini kan berbentukan SPSS. Nanti manualnya, untuk manualnya para mahasiswa alurnya, ya, untuk manualnya. Kalau kalian uji, nanti yang pertama para mahasiswa melakukan uji homogenitas dulu. Nah, setelah uji normalitas, lalu uji homogenitas. Nah, uji homogenitasnya menggunakan, kalau manual menggunakan UJF ya. UJF varian 1 dibagi varian 2. Yang di atas ini adalah varian yang lebih besar. Jadi, kalau ada dua varian, maka nanti varian mana yang lebih besar? Dianggap itu sebagai varian 1. Lalu nanti untuk uji T-nya sendiri, ada uji T untuk varian yang sama. Nah, ini ada uji T untuk varian yang berbeda. Nah, kita tadi menggunakan uji T untuk varian yang berbeda. Karena not sum. Anolnya tadi diterima ya. Nah, maka rumus uji T ini yang ini. Kalau variannya sama, nanti rumus uji T-nya di sini. Karena rumus yang dipakai itu berbeda antara
varian yang sama dan varian yang berbeda, maka tidak menutup kemungkinan nilai T hitungnya juga berbeda. Seperti output tadi kan nilai T hitungnya berbeda. Nah, maka karena nilai hitungnya berbeda, sangat terbuka peluang nanti akan terjadi perbedaan di dalam penarikan kesimpulan. Ya, Hanonya bisa diterima, Hanonya bisa ditolak. Nah, sangat tergantung dari nilai dihitung ini. Oke. Nah, sebagai contoh, ini ada kasus. Jadi dari data ini tadi, dari data ini, para mahasiswa, ini ada data kelompok perokok, kelompok tidak perokok. Dari sini kita bisa mencari rata-ratanya untuk kelompok tidak perokok. Untuk kelompok perokok juga bisa mencari rata-ratanya. Bisa dicari variansinya. Dari dua kelompok ini bisa dicari simpan bakunya. Nah, sehingga contoh di sini yang sudah ada nilai-nilainya. Ada N-nya 10, rata-ratanya 70, standar deviasinya 5 untuk mahasiswa. Untuk mahasiswi, N-nya 9, standar deviasinya 6, rata-ratanya 68. Nah, seperti ini. Ya, ini sudah ada nilai-nilainya. Jadi kita hitung di sini. Nah, lalu kita uji variansinya. Mana yang terbesar? Di sini varian standar deviasinya 5 dikuadratkan jadi variansi dan 9, maka yang 9 yang sebagai pembilang. Berarti sini 9 kuadrat dibagi 5 kuadrat ya untuk S2-nya. Nah, sehingga dapatkan 6 ya. 6 variannya tadi, variannya 5 dan 6 ya. Oh ya, variannya 5 dan 6, berarti 6 kuadrat bagi 5 kuadrat 1,44. Nah, di sini kita gunakan tabel F untuk mengkonfirmasi apakah variansinya sama atau berbeda. Variansi sama itu diistilahkan dengan homogen, variansi tidak sama itu diistilahkan dengan tidak homogen. Nah, lalu kita menggunakan tabel F. Kaidahnya selalu sama. Kalau menggunakan P-value tadi, kaidahnya adalah tolak H0 jika P-value kurang dari alfa. Ya kan? Atau nanti kalau uji apa ya, dua arah, setengah alfa yang diambil. Sedangkan untuk manual itu artinya dengan perhitungan, kita menggunakan tolak H0 jika F hitung lebih dari F tabel kalau uji F. Tapi kalau uji T nanti tolak H0 jika T hitung lebih dari T tabel. Jadi berbalikan. Kalau menggunakan perhitungan, maka F hitung, T hitung, Z hitung misalnya, itu lebih dari F tabel untuk uji F. Kalau uji T tabel. Nah, sedangkan menggunakan software, bisa SPSS, bisa Menetip, bisa GISP, bisa R, nanti kalau Bu Dewi pakai R. Nah, itu kaidahnya seperti yang tadi. Tolak H0 jika P per U atau nilai signifikansinya kurang dari atau sama dengan alfanya. Ya, berbalikan dia ya para mahasiswa. Nah, sehingga pada contoh dengan perhitungan ini, para mahasiswa nanti mencari nah, seperti ini. Ini kan F hitungnya, coba. Ini kalau kalian pakai tabel F nanti ketemu sini ada pembilangnya. DF pembilang, kalau tabel F itu kan ada DF pembilang. N kurang 1 berarti 8. Ada DF penyebut,
berarti N kurang 1, 10 kurang 1, 9. Maka ke bawah 9, kolomnya 8, sehingga ketemu nilai F-nya 3,23. Itu nilai F-nya. Nah, sekarang kita tadi H0-nya tadi, H0, apa tadi, varian X1 sama dengan varian X2. Berarti ini tidak terdapat perbedaan kalau dengan kata-kata ya. Artinya homogen H0-nya. Nah, sedangkan HA-nya varian X1 tidak sama dengan varian X2. Ya, varian X1 tidak sama dengan varian X2. Nah, kaidah kalau manual tadi torque H0 jika F hitung lebih dari atau sama dengan F tabel. Nah, sekarang dari proses ini kita tahu F hitungnya sama dengan 1,44. F tabelnya 3, ya, 3,23. Nah, dari sini maka bisa kita lihat F hitung kurang dari F tabel sama dengan 3,23. Nah, sehingga kesimpulannya H0 diterima atau ditolak? Coba para mahasiswa, kesimpulannya H0 diterima atau ditolak? Lihat kaidahnya. Tolak H0 jika F hitung lebih dari F tabel. Nah, ini kenyataannya F hitung kurang dari F tabel. Berarti diterima atau ditolak? Diterima. Terima. Nah, diterima kan? Berarti H0-nya diterima. Nah, kalau H0 diterima berarti ini homogen kan? Homogen di sini ya. Berarti homogen. Nah, apa saya keliru tadi yang output SPSS? Coba kita lihat lagi. Ini antara manual dengan software tidak boleh saling bertolak belakang. Ya, kita cek lagi yang tadi. Saya menggunakan yang mana tadi? Ini H0 diterima. Oke, sekarang coba kita pakai SPSS tadi. Siapa tahu saya keliru tadi. Nah, yang ini tadi H0 varian X1 sama dengan varian X2. HA-nya varian X1 tidak sama dengan varian X2. Kita ambil ini people U-nya, people U UGF 0,02. Oh, 0,02 ya, 00 ya. 0,002. Untuk alfa 5%,
Berarti setengah alfanya 0,025. Bandingkan, berarti kurang dari ya. Coba. Ya, berarti sini P per U sama dengan 0,002 kurang dari setengah alfa 0,025. Berarti H0-nya diterima juga ya. Sama kan? Tidak berbalikan. H0 diterima. Nah, kalau H0 diterima berarti tidak terdapat perbedaan varian equal. Nah, berarti saya keliru tadi. Seharusnya mengambil yang equal. Karena H0 diterima. Kita ngambil yang equal. Berarti fokus kita di sini nanti bukan yang di bawah tadi. Nah, makanya tadi saya seperti ada keliru. Kaidahnya tadi tolak H0 jika p-value-nya lebih kecil daripada setengah alfa kan Pak ya? Mm-mm. Lebih kecil ya. Iya, Ya. Tolak H0 jika jika p-value lebih kecil p-value-nya dari alfa, setengah alfa. setengah alfa. Berarti ditolak ya. Kalau berdasarkan kaidah tadi Oh, bukannya ditolak ya Pak ya? oh ya. Betul ditolak berarti. Kaidah tadi ditolak ya. Keliru saya ini. Berarti H0 ditolak ya. Berarti H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, berarti kita menggunakan yang di bawah ya. Terdapat perbedaan, berarti betul. Berarti menggunakan ini tadi ya. Oh ya, betul aja. Betul saja tadi. Ah, karena tadi saya menggunakan data yang berbeda ya Mas ya. Kalau ini kan data perokok tidak perokok, sedangkan yang tadi kasusnya adalah nilai mahasiswa. Ya, keliru saya. Berarti betul aja. Yang tadi yang di awal betul saja. Udah, karena ini sesuai kaidah. Nah, sedangkan yang terakhir tadi kita bicarakan di PPT itu datanya berbeda. Ya, karena saya tadi menggunakan data yang ini, pantas ya. Kalau data yang ini tadi H0-nya adalah diterima. Ya, kalau data ini. Kan datanya ini. Saya pikir tadi menggunakan data yang sama. Saya Beda kasus Pak khawatir, ya? saya keliru. Ya, kalau menggunakan data yang sama tidak boleh saling silang. Misalnya dengan software dia H0-nya ditolak, dengan manual H0-nya diterima, tidak boleh itu. Berarti ada yang salah salah satunya. Yang salah biasanya manualnya. Karena kalau software ini karena pakai mesin, ya dia tidak mengenal lelah kan, hanya tidak tidak jarang keliru. Kalau manual karena manusia apalagi puasa misalnya, nah itu peluang keliru bisa ya seperti itu ya. Betul, betul aja tadi ya. Saya begitu sampai di sini tadi, kenapa ini Hanolnya diterima, sedangkan yang di depan di awal tadi pakai spesies Hanolnya ditolak. Oh, ternyata sudah terjawab data yang digunakan, yang dianalisis berbeda kasusnya. Baik, para mahasiswa, sampai sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, ini nanti ada tugas di learning. Tugasnya para mahasiswa mencari ini karena saya barusan ketemunya artikel ini ya. Kalau bisa nanti tentang analisis data IPA ya para mahasiswa. Ini contoh efektivitas pembelajaran e-learning berbasis psikologi
terhadap peningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa kelas 10 ya, IPS MAN Kota Pasuruan. Nah, pada artikel ini ya, nanti silakan dicermati. Pada artikel ini dia menggunakan ya desain penelitiannya, dia menggunakan eh, desain ini apa mahasiswa? Desain. Desain ini. Jadi ada kelas eksperimen, ada kelas kontrol. Sehingga statistik uji yang digunakan dia menggunakan ini uji T independen. Ya. Menggunakan uji T independen yang dianalisis adalah nilai gainnya ya. Nilai gainnya. Nah, coba nanti para mahasiswa dapat tugas nih sambil menunggu sahur ya atau buka puasa, dilihat cari searching artikel yang juga menggunakan uji T independen atau dependen, silakan saja artikelnya. Lalu cermati analisisnya, cermati analisisnya ini contohnya nih. Nah ini cara dia memaparkan datanya. Supaya nanti begitu kalian penelitian menggunakan uji T ini, eh, udah ada gambaran bagaimana memaparkan data. Nah, ini seperti ini. Nah, lalu normalitas, homogenitas. Nah, ini juga ada datanya. Juga ada datanya. Nah, ini untuk mencari n-gennya, skor post-test dikurangi skor pretest dibagi skor ideal ya, dikurangi skor pretestnya. Ini untuk n-gennya. Ada rumusnya di sini. Sehingga nanti para mahasiswa akan membandingkan nilai n-gen kelas eksperimen dengan kelas kontrol seperti itu. Jadi yang dibandingkan data n-gennya. Ya, oke. Untuk artikel ini dia membandingkan data n-gennya. Nah, kami sangat berharap para mahasiswa untuk kasus-kasus seperti ini, artikel seperti ini, eh, apa ya, paham cara memaparkan datanya dan mengolah datanya. Ya, jangan sampai sudah belajar mata kuliah pengolahan data ini, kalian masih bingung juga ya. Nah, itu tugasnya nanti cari artikel ya. Nah, untuk ini nanti di e-learning akan kami share contoh ini tadi, contoh artikel, meskipun sebenarnya ini contoh saja. Nah, sehingga dia bisa mengkonstruksi sebuah judul artikel efektivitas pembelajaran. Efektivitas. Efektivitas ini melalui apa diukur? Melalui apa dia mengolah datanya? Nah, tadi menggunakan uji T. Ya, kenapa dibawa ke efektivitas? Nah, silakan dibaca di artikel ini. Sama seperti kasus perokok tidak perokok tadi, kenapa dibawa ke kasus pengaruh? Ya, padahal melalui uji T tadi, uji rata-rata kan. Kenapa bisa dibawa ke pengaruh? Sama hanya seperti ini. Dia menggunakan uji T juga, kenapa bisa dibawa ke efektivitasnya? Seperti itu harapannya. Baik, sebelum kita akhiri, ada pertanyaan? Silahkan presensi bisa diisi, nanti tugasnya bisa dicek di e-learning, artikel tadi juga nanti bisa dicek di e-learning. Jadi tugasnya para mahasiswa cari artikel, arahkan ke pembelajaran IPA, seandainya ada, kalau tidak ketemu pembelajaran apa saja tidak jadi masalah. Tetapi kuntinya adalah kita menggunakan uji beda tadi, ya, seperti itu. Silahkan Mas Resto, ada pertanyaan Mas? Saat ini belum ada, Pak. Karena nanti saya tanya yang lain kawan. Baik. Teman yang lain? Izin Mas bertanya, Taufik, Pak. Mas Niko, Mas Rahmat? Pak izin bertanya. Ya, silakan Mas.
Nah, untuk yang uji dua arah tadi itu dapat digunakan hanya untuk uji tertentu aja atau bagaimana Pak? Atau dapat digunakan semua yang uji dua arah Pak? Karena ulun biasanya Baik, sering uji yang satu arah itu aja Pak. ya. Jadi di statistik uji eh, itu banyak menggunakan uji dua arah. Contoh misalnya, uji beda seperti yang kita bicarakan itu masuk dua arah. Nanti uji ANAPA misalnya itu dua arah. Uji korelasi itu dua arah. Jadi yang satu arah itu di dalam penerapannya eh, sedikit ya dibandingkan dua arah. Yang satu arah itu misalnya mahasiswa mau menguji apakah hasil belajar mahasiswa ini eh, di bawah KKM atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi KKM-nya sudah ada patokannya. Patokannya misalnya KKM-nya 70 kalau nilai siswa di sekolah. Nah, jadi mau kita uji apakah hasil belajar siswa ini lebih dari 70 atau kurang. Nah, jadi ada patokan. Kalau satu arah itu biasanya ada patokannya. Selebihnya nanti statistik uji itu banyak menggunakan ya dua arah ya, dua arah. Eh, karena kebanyakan di statistik uji itu kita menguji data yang lebih dari satu variabel. Misalnya kalau dua variabel, seperti ini tadi ada X1, X2. Nah, pasti nanti arahnya itu kedua arah, pengujian hipotesis dua arah. Karena kita nanti bisa membandingkan, bisa mengkorelasikan atau menghubungkan dari kedua variabel tersebut. Sehingga lazimnya kalau variabel yang diuji itu lebih dari satu, itu arahnya sudah ke pengujian dua arah seperti itu. Nah, sehingga tadi kalau menggunakan software kita menggunakan setengah apa, tapi kalau mau menggunakan apa juga silakan karena di buku statistik juga ada yang menggunakan apa, tidak dia bagi menjadi setengah apa. Nah, tapi kalau kita belajar teorinya pengujian hipotesis dua arah tadi, maka alfanya kan harus dibagi dua. Nah, kita di dalam rangka belajar di sini konsisten saja menggunakan nanti setengah alfa sebagai pembanding. Baik, ini sudah hadir Bu Mustika ya para mahasiswa. Mohon maaf nih agak liar ya Bu Mustika. Eh, kita akhiri perkuliahan pagi hari ini dengan bersama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ya, sekali Bu Mustika, ini Enggak keasikan. apa-apa, Pak. Oke. Mohon maaf sekali. Izin pamit ya Bu. Oke, terima kasih, Pak. Mau ngambil cemilan dulu, Kak?